Sejak merekrut Erik ten Hag sebagai pelatih, Manchester United sudah menghabiskan 600 juta pounds atau 12,2 triliun untuk belanja pemain. Kedatangan Anthony menyedot dana terbesar bagi Setan Merah dengan biaya transfer mencapai 82 juta pounds atau 1,6 triliun. Diharapkan jadi idola baru di Old Trafford, pemain sayap asal Brazil itu justru tampil mengecewakan. Anthony hanya mengukir total 12 gol dan 5 assist selama 2 tahun berseragam United. Keinginan Ten Hag untuk merekrut Anthony berujung kerugian buat United. Keduanya memang sempat kerja bareng untuk Ajax Amsterdam sebagai pemain dan pelatih. Hanya saja reuni mereka di Teater Impian ternyata tidak berjalan mulus seperti dulu. Padahal Ten Hag sempat diperingatkan oleh mantan CEO Ajax dan kiper legendaris Belanda Edwin van der Sar terkait transfer Anthony. Van der Sar menyarankan Ten Hag untuk membiarkan Anthony bermain semusim lagi bersama Ajax agar lebih matang. Namun si pelatih berkepala pelontos tidak sabar buat membawa anak asuhnya ke United. Kami ingin mempertahankan dia di sini setahun lagi. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk menjualnya, ujar Van der Sar dikutip bolasport.com dari Daily Star. Ten Hag sendiri sudah angkat tangan untuk membantu Anthony dalam meningkatkan performa di lapangan. Dia menyerahkan semuanya kepada sang winger. Gara-gara tampil buruk, isu kepergian Anthony dari United sempat mencuat. Sebuah kabar menyebut dia berencana dipinjamkan ke Real Sociedad. Nyatanya, berita tersebut tak pernah menjadi realita sampai sekarang. Erik ten Hag masih dipayungi rumor pemecatan dari kursi manajer Manchester United. Jawaban terbaru, Ten Hag yakin kalau dirinya dipecat pasti pihak klub ngomong langsung. Erik ten Hag mengaku dirinya punya hubungan baik dengan para petinggi klub. Ten Hag lebih fokus ke tugasnya dibanding mendengar gosip-gosip atau rumor-rumor pemecatan itu. Sejak kemarin, manajer Manchester United menggelar pertemuan khusus di London. Mereka dikabarkan membahas sejumlah keputusan strategis dengan topik utama adalah membahas nasib Erik ten Hag. Berdasarkan informasi yang dihimpun bola.net, masa depan Erik ten Hag akan ditentukan dimulai dengan tim teknis yang bekerja di manajemen MU. Mereka adalah Direktur Teknik MU, Jason Wilcock, dan Direktur Olahraga MU, Dan Ashworth. Keduanya adalah sosok yang bekerja dengan Ten Hag setiap harinya, jadi mereka yang diminta untuk mengevaluasi kinerja sang pelatih. Keduanya nanti akan membawa hasil evaluasi tersebut kepada CEO Manchester United, Omar Berada. Berada nantinya akan menggabungkan evaluasi secara teknis tersebut dengan evaluasi-evaluasi dari sektor lainnya. Menurut sejumlah rumor yang beredar saat ini, Erik ten Hag tampaknya akan selamat dari pemecatan. Dari pihak manajemen MU dikabarkan masih akan memberikan kesempatan bagi sang manajer untuk membalikkan situasi yang ada sekarang. Sementara itu, pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pengganti Erik ten Hag di Manchester United. Jika menengok komennya tentang Liverpool pada kunjungan terakhirnya ke Anfield, Alonso tampaknya tidak berminat gabung Manchester United. Sekali deret, selalu deret, kata Alonso di situs resmi Liverpool pada 2022 ketika dirinya datang untuk charity game. Di belahan manapun di dunia, fans Liverpool mengingat Anda dan mereka membuat Anda semakin dekat ke klub. Itulah hal terbaik di Liverpool, imbuh dia. Di sisi lain, kabar buruk menimpa Harry Maguire dalam beberapa minggu ke depan. Bek Setan Merah itu merasa frustasi soal cederanya. Namun, Manchester United tampaknya tidak akan terlalu kerugian. Cedera Maguire terjadi di saat Premier League sedang libur karena masuk ke kalender internasional FIFA. Lini serang Manchester United awal musim ini sangat mengecewakan. MU hanya mencetak 5 gol dalam 7 pertandingan Premier League sejauh ini. Bahkan, hanya 2 kali diantaranya meraih kemenangan. Minggu 6 Oktober 2024, MU secara resmi mencatatkan start terburuk di Liga Inggris setelah bermain imbang 0-0 di markas Aston Villa. Erik ten Hag boleh mengelak, tapi kenyataannya awal musim ini mengecewakan. Betapa tidak, saat ini MU terdampar di peringkat ke-14 klasemen sementara. Mereka hanya bisa mengumpulkan 8 poin dari 7 pertandingan. Sudah 3 kali kalah dan 2 kali bermain imbang. Menurut kritik, salah satu alasan performa MU seburuk ini di awal musim adalah lini serang yang tumpul.
mereka tidak bisa mencetak gol. Situasi mengenaskan di lini serang MU juga dibicarakan oleh mantan pemain Paul Scholes. Secara terbuka, Scholes menilai bahwa penyerang-penyerang MU ini saat ini tidak cukup berkualitas. MU punya banyak penyerang, baik striker murni ataupun penyerang sayap, tapi mereka tidak bisa memberikan jaminan gol. Di lini serang, saya kira tidak ada pemain berkualitas. Coba berapa gol yang sudah dicetak MU? 5 gol dalam 7 pertandingan. Bukan Scholes. Padahal MU punya 3 atau 4 penyerang yang seharusnya bisa membukukan 20 gol. Jadi seharusnya ada perkiraan total 80 gol semusim. Tapi sayangnya lini serang MU tidak bisa menjanjikan itu. Menurut Scholes, kesalahan terbesar di skuad MU adalah memilih para penyerang berdasarkan ekspektasi. Berharap penyerang tersebut bisa mencetak banyak gol. Padahal secara kualitas mungkin masih di bawah standar. Dengar, Højlund main cukup bagus, tapi apakah dia bisa mencetak 20 gol? Saya rasa tidak. Zirkzee, sebenarnya apa dia? Apakah dia pemain nomor 9 atau nomor 10? Apakah dia bisa menyelesaikan 20 gol? Saya rasa tidak. Sambung Scholes. Menurut saya, tim mereka lebih mengandalkan harapan, bukan pada kualitas yang sudah terbukti. Dan nyatanya mereka sudah mengeluarkan banyak uang. Ujarnya. Ole Gunnar Solskjaer siap kembali menjadi manajer Manchester United. Solskjaer mengaku bahwa dia tidak akan ragu untuk kembali ke Old Trafford jika diminta kembali menangani klub yang sudah dianggapnya sebagai keluarga. Pria berusia 51 tahun itu belum mengambil peran manajerial sejak dipecat oleh Manchester United pada November 2021 setelah hampir 3 tahun memimpin klub tersebut. Saya akan berkata iya setiap hari jika keluarga Manchester United meminta saya, kata Solskjaer dalam sesi tanya jawab di Oslo Business Forum. Rasanya memang tidak pantas membicarakan pekerjaan yang sedang dipegang orang lain sekarang. Tetapi saya tentu saja akan berkata iya. Ujarnya. Solskjaer pertama kali ditunjuk sebagai manajer sementara MU pada Desember 2018 setelah pemecatan Jose Mourinho. Di bawah kepemimpinannya, United berhasil finish di posisi kedua Liga Premier di belakang Manchester City pada musim 2020-2021 yang terdampak COVID-19. Namun Solskjaer gagal mempersembahkan trofi selama masa jabatannya. Dia dipecat setelah rentetan hasil buruk, termasuk kekalahan 0-5 dari Liverpool di Old Trafford. Kendati demikian, rumor kembalinya Solskjaer kembali mencuat di tengah tekanan yang makin besar pada manajer saat ini, Erik ten Hag, yang hanya meraih 3 kemenangan dalam 8 pertandingan musim ini. Sementara itu, Ten Hag mengimbau para penggemar untuk bersabar dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan Tottenham pada Minggu mendatang. Selain rumor kembalinya ke United, Solskjaer juga dikaitkan dengan posisi manajerial di klub-klub Turki dan Timur Tengah. Namun, dia juga menyatakan ketertarikannya untuk menangani tim nasional Norwegia setelah pelatih saat ini, Ståle, diperkirakan akan mundur setelah Piala Dunia 2026. Sementara itu, jelang laga ini performa MU lagi angin-anginan. Pasalnya, usai meraih 2 kemenangan beruntun, MU menempatkan 2 hasil imbang beruntun baru-baru ini. Meski begitu, Sultan memprediksi MU bakal tetap menang di laga ini. Menurut Sultan, ada alasan mengapa ia menjagokan MU untuk menghadapi Tottenham. Ia menilai skema serangan balik Erik ten Hag sangat cocok untuk menghadapi tim yang tampil menyerang seperti Spurs. Musim 2022-2023 di bawah asuhan Erik ten Hag menyaksikan Manchester United finish di posisi ketiga di Liga Premier. 2023-2024 jauh lebih tidak membahagiakan, dengan Manchester United finish di posisi ke-8, finish terburuk klub itu di Liga Premier.